Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, Dewan Pengasuh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Ulul Albab, khususipun Ummul Ma'had Ibu Nyai Hajah Aisyah Abdullah, Sayyidil Kiai Haji Muhammad Faiz Azizi, Sayyidil Kiai Haji Fahrul Razi, dan juga Kiai Haji Imdad Fahmi Azizi yang pada kesempatan ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita, beserta keluarga besar Pondok Pesantren Ulul Albab tentunya. Mata'anallah bituli hayatihim fisihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kepada segenap ustadz dan ustadzah Dewan Guru Madrasah Diniyah Salafiyah Ulul Albab, SMP dan SMA Ulul Albab, dan juga kepada hadirin wal hadirat, tamu undangan, bapak-bapak wali santri dan ibu-ibu wali santri rahimakumullah. Juga tak lupa kepada para santri sekalian, santri putra maupun santri putri yang pada pagi hari ini menjelang siang tentu dalam keadaan yang sehat walafiat dan insya Allah berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, singkat saja kalimatut tahniah pertama-tama saya haturkan kepada panitia haflah akhir sanah dan juga kepada segenap dewan guru baik dari Madrasah Diniyah Salafiyah Ulul Albab ataupun juga kepada ustadz-ustadzah dari SMP dan SMA Ulul Albab yang turut membantu suksesi acara ini. Kami ucapkan terima kasih yang banyak atas kontribusi dan kerja kerasnya sehingga acara pada siang hari ini dapat terselenggarakan yang mudah-mudahan berjalan seperti yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya ucapkan terima kasih atas hadir panjenengan di majelis ini. Insya Allah dengan datangnya panjenengan, hadirnya panjenengan hingga akhir acara nanti, mudah-mudahan Ulul Albab dan juga orang-orang yang ada di dalamnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan dan tentunya ridho, maunah serta hidayah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan ini kami menyelenggarakan haflatut tasyakur ala ihtitamid durus, yang artinya acara walimah untuk mengungkapkan rasa syukur kami karena sudah sampai di penghujung tahun ajaran, khususnya yang ada di Madrasah Diniyah Salafiyah Ulul Albab. Tentu sesuatu yang baik akan bertambah-tambah kebaikannya apabila disyukuri. Mudah-mudahan rasa syukur yang kami haturkan, rasa syukur yang kami berikan, yang kami suarakan pada pagi hari ini, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi keberkahan bagi kita semua. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah serta juga para santri sekalian, saya ingin mengungkap salah satu dawuh daripada tokoh spiritual kita, yaitu Syekh Abdul Hasan Asyadzili, di mana beliau ini adalah termasuk juga tokoh panutan kita di bidang ilmu tasawuf,
selain juga Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shahibir Ratib. Guru-guru kita sanadnya kepada kedua beliau ini. Beliau dawuh, i'lanu bi ta'atikum zohron li ubudiyatikum kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asi. Yang artinya perlihatkan, publikasikan, kumandangkan ketaatan kalian, kebaikan-kebaikan kalian yang kalian lakukan di muka bumi ini, sebagaimana para ahli maksiat, orang-orang yang mengadakan acara-acara yang mana acaranya itu penuh dengan kemaksiatan atau ada unsur maksiatnya, mereka dengan biaya mahal, dengan mereka dengan sungguh-sungguh juga menyelenggarakan acara-acara itu. Saya kira dawuh beliau ini sangat-sangat representatif terhadap keadaan kita saat ini, di mana banyak kita jumpai acara-acara yang di situ sudah tidak menempatkan lagi moral, sudah tidak menempatkan lagi dan menyuarakan lagi kalimat-kalimat Allah, tetapi mereka menyelenggarakannya dengan hingar-bingar, dengan semarak yang luar biasa dan diikuti oleh jumlah massa yang cukup besar. Tentu kita tidak boleh diam saja. Kita punya agama, kita punya pondok pesantren, kita punya guru, kita punya acara-acara baik yang sifatnya ibadah ataupun ubudiyah, hal-hal kegiatan-kegiatan yang di dalamnya kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita di masa yang modern ini, di era yang globalisasi ini, kita harus kompak, kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan acara-acara yang kita suarakan, kita perlihatkan, kita publikasikan ke seluruh dunia. Agar apa? Tentunya agar ini bisa menandingi acara-acara di luar sana yang sudah semakin jauh dari kesan Islami. Itulah kenapa kita tetap dengan keterbatasan yang ada, tetapi berusaha seoptimal mungkin untuk mengadakan acara-acara. Belum hilang capeknya acara haul pengasuh muassis Pondok Pesantren Ulul Albab beberapa hari yang lalu. Ini sudah ada acara lagi yang juga melibatkan wali santri. Mudah-mudahan jerih payah kita semua, hadirnya panjenengan semua di majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan di dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu acara ini tidak kita adakan hanya seseremonial mungkin, hanya terkesan formalitas saja. Tentu alangkah baiknya kalau pada acara semacam ini kita semakin meningkatkan ukhuwah Islamiyah, sinergitas kerjasama antara pondok pesantren dan wali santri tentunya. Karena sebagaimana yang ditulis dalam subjudul di background belakang itu, acara ini juga adalah acara silaturahmi. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini bisa memperkuat kekompakan kita semua. Kita bergerak bersama ulul albab sehingga kehidupan kita ini bisa membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya sampaikan kepada para wisudawati, ya, saya tidak menyebut wisudawan karena untuk tahun ini yang kelas 2 wusto atau yang diluluskan pada tahun ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak naik tahun sebelumnya. Nah, itu menjadi PR sebelumnya ya bagi kita semua. Kepada para wisudawati dan juga pada santri-santri yang berprestasi, cukup singkat saja pesan dari saya selaku salah satu daripada Dewan Guru di Pondok Pesantren Ulul Albab ini. Pesan saya adalah sebagaimana yang didhawuhkan oleh guru-guru kami ketika beliau ini memberi wejangan kepada kami santri-santrinya. Beliau dawuh, iso rumongso ojo rumongso iso. Iso rumongso ojo rumongso iso. Mungkin kalau diterjemahkan, jadilah kamu itu orang yang
merasa bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini dan apa yang sudah kamu dapatkan saat ini itu masih banyak kekurangan, sehingga dengan itu ada kemauan kuat dari dalam hati kamu untuk selalu menambahnya. Boleh jadi sekarang di wisuda, tetapi wisuda itu bukan akhir dari segalanya. Wisuda itu bukan berarti habis ngaji kitabe dideleh neng dos, dideleh neng doromari sampai akeh sawangan ya. Terus gak didelok-delok neh. Bukan. Tujuan daripada wisuda itu ya seperti yang tadi didhawuhkan, iso rumangsa, ojo rumangsa iso. Jadi artinya apa? Ketika sekarang di wisuda itu bukan akhir dari masa pembelajaran. Justru dengan adanya wisuda di sini kalian itu next level, naik dari level 1 ke level yang di atasnya. Kalian bisa istiqomah berada di level yang atas kalau kalian berpegang teguh kepada yang di bawahnya. Karena itu kitab-kitab yang sudah dikaji itu jangan ditutup, tetap harus terbuka. Kalian harus merasa bahwa diri kalian itu belum sempurna dalam belajar, sehingga kalian harus mempunyai dorongan yang kuat untuk selalu belajar, baik di pondok pesantren ataupun nanti ketika sudah ada di tengah-tengah masyarakat kalian. Jangan menjadi orang yang rumongso iso, alias wis keminter, merasa cukup dengan kepintarannya. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa di tengah masyarakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Berkaitan dalam hal ini ada makalah dari Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau adalah salah seorang tokoh sufi di masa tabi'in. Beliau adalah mujahid, sosok yang sangat gigih dalam membela agama Allah dan juga tokoh spiritual yang dibanggakan pada masanya. Beliau dawuh, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilm fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Seseorang itu akan senantiasa dikategorikan sebagai orang yang alim sepanjang dia menuntut ilmu. Ketika dia sudah merasa bahwa dirinya pinter, maka pada saat itulah dia bodoh. Ini suatu makalah yang betul-betul mengena di hati kita semua dan memberi kita faham yang sangat jelas sekali bahwa kita itu memang dituntut untuk selalu mencari ilmu, khususnya ilmu agama, untuk menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa, aku wis pinter, aku wis segala-galanya, maka pada saat itulah dia adalah orang yang terbodoh sedunia. Mungkin itu sekedar pepesanan buat ananda-ananda yang sudah diwisuda, yang akan diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu kalian manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kalian diberi keinginan untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Sebagaimana didhawuhkan bahwa mencari ilmu itu kewajiban. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk ananda-ananda yang masih thalabul ilmi, masih belajar dari jenjang-jenjang yang di bawahnya, dari tingkat awaliyah dan atau yang sudah kelas 1 wusta yang tahun depan tentunya akan diwisuda juga, maka kami berpesan untuk terus istiqomah di jalur ini. Ini adalah jalur di mana Allah menjanjikan kebaikan dunia akhirat di dalamnya. Sebagaimana yang didhawuhkan di dalam salah satu riwayat hadis, di mana kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, khairan. Murabbi ruhi Syekhina Abdullah Faqih dawuhkan bahwa yang dimaksud khairan di sana adalah ay khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna itu adalah kebaikan al-musilah minad dunya ilal akhirah, kebaikan yang berkesinambungan di kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat, maka itu disebut dengan khairan kamilan.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia akhirat, yakni kebaikan yang sempurna, maka dia akan dijadikan mutafaqih fiddin, orang yang fakih, orang yang pintar di dalam ilmu agama. Kalian sudah ada di jalur itu. Tinggal yang dibutuhkan sekarang adalah keteguhan hati, keistiqomahan, serta support dari wali santri tentunya untuk meneruskan jenjang per jenjang hingga nanti lulus. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian. Amin ya rabbal alamin. Kalau ditarik lebih ke arah sing rotok-rotok mikir, maka kalian saat ini disebut sebagai murid. Murid itu artinya apa? Apa artinya murid itu? Murid itu adalah orang yang berkehendak, orang yang berkeinginan. Sekarang kalian menjadi murid, orang yang punya keinginan. Keinginan apa? Untuk menjadi orang yang manfaat ilmunya. Maka kalian harus sabar dan sabar meniti karir ini. Sehingga ketika kalian itu dengan istiqomah selalu menjadi murid yang sebenar-benarnya, insya Allah makom kalian akan diangkat oleh Allah menjadi murad. Murad itu adalah orang yang dikehendaki. Sebagaimana may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kalian sudah murad, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, orang yang diingini kebaikan dunia akhirat oleh Allah, maka semua jerih payah kalian, semua rasa kantuk yang ditahan-tahan kalian demi untuk mendapatkan nilai ujian yang baik, itu semuanya tidak apa-apa. Semua biaya yang sudah kalian keluarkan untuk mondok, untuk makan dan lain sebagainya, itu tidak ada bandingannya. Boleh jadi dianggap mahal, tetapi ketika sudah bermakom murad, maka di ketika itu kalian sudah mendapatkan hal balasan yang luar biasa luasnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Itu adalah pesanan saya mewakili Dewan Guru, khususnya Madrasah Diniyah Salafiyah Ulul Albab, kepada para anak-anak siswa dan siswi yang sekarang sedang menempuh ilmu agama di pondok pesantren ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kalian dan juga segala urusan orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Wal ikhtitam, sebagai pungkasan daripada saya di sini, sedikit saya informasikan khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga sekalian santri bahwa tahun ini dan tahun berikutnya masihlah harus kalian lalui. Jadi yang lulus tahun ini, baik yang di tingkatan SMP ataupun yang di tingkatan awaliyah, itu berkeharusan melanjutkan di tingkatan yang selanjutnya, yaitu SMA ataupun tingkatan wusta di Madinah. Karena itu adalah satu paket, tidak boleh keluar. Karena kalau keluar, sekarang saya tanya, umpama masuk separuh enak apa enggak? Enak apa enggak, Pak? Gak enak nggih? Nah iya. Ya harus semuanya, harus total. Jadi menjadi santri itu aja tanggung-tanggung nggih. Nggih, rada keras gitu ya. Enggak nggih. Jadi harus apa? Harus sampai tuntas. Ada bidayah, ada nihayah. Itu yang guru kami ajarkan kepada kami. Gak bisa kita itu hanya mengambil yang bidayah saja. Mau jadi apa kalau keluar, kalau hanya berbekal yang bidayah atau yang bersifat permulaan saja. Jadi harus dituntaskan hingga yang nihayah. Ibaratnya wong mangan mek setengah piring, padahal jatahe satu piring. Iso lemu apa gak ngoten gitu? Pasti tidak bisa gemuk. Maka dari itu marilah saya mungkin ingin mengajak panjenengan semua untuk mengikat komitmen. Siap nggih? Siap hingga nihayah? Para santri siap hingga nihayah? Siap ya? Siap bergerak bersama ulul albab? Siap nggih? Sing bapak-bapak siap nggih? Mensupport hingga akhir nggih? Nah, itulah, karena kalau tanpa dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
Kami ini ibaratnya berperang itu kurang sangu, kurang support, kurang bala tentara. Maka mudah-mudahan komitmen kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi urusan kita semuanya ini kita diangkat oleh Allah menjadi murad, menjadi orang-orang yang dikehendaki baik, sehingga segala hal yang kita lakukan ini menjadi gampang karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Akhiran, mewakili majelis keluarga khususnya Ummul Ma'had Nyai Hajah Aisyah Abdullah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurang enaan di penggalih para panjenengan sedaya. Kami mohon maaf, kami tetap berkomitmen menyempurnakan hormat kepada panjenengan semua. Demikian, terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.